Assalamualaikum Pak Imron, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat? Kalau Ibu Yuli gimana? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Hari ini katanya Bapak mau melakukan kegiatan coaching. Betul, Bu. Hari ini saya ada janji dengan Pak Heri. Oh iya, jadi ada janji dengan Pak Heri ya Pak ya. Iya. Nah, baik Pak, sebelum Pak Imron ini melakukan coaching, Mhm. ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya sampaikan dan juga ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Imron. Boleh ya Pak? Silahkan, Bu. Boleh. Nanti ketika Pak Imron melakukan coaching, saya akan mengamati, melihat kesesuaian kegiatan coaching yang Bapak lakukan dengan rubrik Ya. penilaian observasi nanti. Oke. Nah, jadi nanti saya akan melihat nih Pak, percakapan coaching yang Bapak lakukan, apakah sesuai dengan Tirta atau tidak. Oke, baik. Kemudian bagaimana cara Pak Imron ini menggali informasi dari coaching dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Siap, Nah, Bu. jadi nanti Bapak saya harap dapat melakukan itu. Gitu ya Pak ya? Siap, Ibu. Di sini kegiatan coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin memunculkan atau lebih menekankan pada pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ya Pak ya, Iya. baik. Jadi ada 3 kompetensi tadi ya Pak ya. Ya. 3 kompetensi itu berarti Bapak ingin lebih ke pertanyaan yang Ke pertanyaan yang berbobot. iya, berbobot. Ya. Baik Pak. Jadi untuk kegiatan ini indikator ketercapaian Bapak harapkan itu seperti apa? Saya ingin Pak Heri itu dapat Hmm, mengenali potensinya nanti dengan yang dia miliki, dapat Ya. menyelesaikan masalahnya yang dihadapi, gitu. Oke, jadi Bapak ini berharap nanti coachingnya si Pak Heri ini Ya. menemukan solusi ya Pak ya. Ya. Oke, cukup pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Imron. Selanjutnya nanti silahkan Bapak melakukan kegiatan coaching. Dan saya izin ya Pak ya, nanti selama kegiatan coaching berlangsung, saya amati jalannya kegiatan coaching itu. Boleh ya Pak ya? Oke, boleh, Bu. Silahkan. Baik, terima kasih Pak. Silahkan Pak, boleh dipanggil Pak Herinya. Oke, siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Heri. Waalaikumsalam. Oh iya Pak Heri. Nah, jadi ini Bu Yuli yang mau saya maksudkan itu. Oh iya Pak Heri. Ya, saya Pak Heri yang akan Ah, jadi coaching. Jadi coachingnya. Nah, kemudian saya jadi coachnya. Oh iya, berarti Bapak hari ini ingin konsultasi sama Pak Imron ya Pak ya. Perkenalkan Pak, saya Bu Yulianti di sini. Sebelumnya saya mohon izin ya Pak untuk saya hadir di sini untuk menyimak percakapan Bapak dan Pak Imron. Oh boleh Bu, kemarin juga Pak Imron juga ada menyampaikan sedikit kan Iya. tentang bahwa Bu Ibu juga akan bersama kami berdua. Iya. Baik, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Iya. Pak Heri, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah Pak Imron baik saja. Pak Imron gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ada yang bisa saya bantu untuk hari ini, Pak, pertemuan hari ini? Jadi seperti ini Pak Imron, saya itu kepingin meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam pengelolaan kelas Pak Imron. Oh, baik. Bagus sekali itu, Pak. Lalu apa yang menjadi tujuan Pak Heri ini untuk mencapai kompetensi tersebut? Saya itu kepingin menciptakan suasana kelas Pak yang kondusif dan menyenangkan untuk peserta didik saya. Oke, lalu apa yang sudah Pak Heri lakukan nih? Yang sudah saya lakukan berbagai metode sudah saya coba Pak, tapi belum ada yang benar-benar efektif untuk tadi menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan untuk peserta didik saya. Oke, kemudian kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi tantangan Pak Heri ini? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan peserta didik saya yang suka ngobrol ya pada saat pembelajaran berlangsung Pak Imron. Oke, apa yang Pak Heri butuhkan nih untuk mencapai tujuan tersebut? Dan berapa banyak sih siswa yang suka ngobrol tuh? Tentu saya membutuhkan strategi Pak Imron ya. Oke. Untuk mengendalikan peserta didik saya tadi yang suka ribut itu. Terus kalau berbicara tentang jumlah peserta didik saya yang suka ribut tadi itu ya sekitar antara 5 atau 7-an lah jumlahnya gitu Pak Imron. Oke, mari kita bahas strategi mengendalikan siswa Pak ya. Pertama kita harus bagi guru perlu memahami lah apa penyebab dari siswa tersebut tidak menyimak atau tidak antusias dengan pembelajaran Pak Heri. Jadi itu yang akan kita harus kita gali, kita cari tahu dulu asbabnya. Saya rasa dan saya pikir karena mereka tidak memahami materi pembelajaran lah, seperti itulah mungkin Pak Imron ya. Oh iya, itu berarti asumsi Pak Heri sementara dulu ya? Ya Pak.
Saya akan mencobanya lah. Jika demikian, berarti kita perlu memberikan juga penjelasan yang lebih jelas, Pak. Menarik kepada siswa, kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Biasanya seperti itu sih, Pak. Baik Pak Imron. Jika demikian, besok saya akan coba mencoba melakukan apa yang disampaikan Pak Imron tadi. Oke. Bisa diberdayakan juga Pak teman-teman yang teman sejawat di sekolahnya, bisa diajak kolaborasi untuk ya sharing-sharing berbagi tentang pembelajaran supaya siswa itu lebih aktif menyimak pembelajaran. Ya Pak Imron, saya sudah memiliki gambaran atau bayangan apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk memperbaiki pengelolaan kelas di setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Oke, baiklah Pak Heri, jika sudah demikian, saya akan menunggu tindak lanjut dari Pak Heri. Nanti kabari ya hasil dari yang sudah Pak Heri lakukan nanti kepada saya. Bisa nanti kita lakukan pertemuan lagi. Ya baik Pak Imron, siap. Terima kasih sebelumnya Pak Imron karena sudah meluangkan waktu untuk sharing dengan saya. Saya dapat banyak pencerahan, masukan dari Pak Imron. Mengingat waktu Pak Imron, saya mau pamit dulu Pak Imron. Sama-sama Pak Heri. Semangat Pak Heri ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Saya pamit dulu Bu. Oh iya, Selamat siang Pak Imron. Pak. Selamat siang Bu. Siang, saya bertemu lagi ya Pak. Ya Bu. Semangat Pak Heri. Ya Pak Imron, semangat. Baik Pak Imron, tadi Bapak sudah melakukan percakapan coaching dengan Pak Heri ya? Ya Bu. Siap. Saya lihat juga coachingnya seru sekali, Bapak banyak menggali informasi dari Pak Heri. Nah, menurut Pak Imron nih, coaching yang tadi Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang tadi di awal Bapak sampaikan kepada saya? Baik Bu, kalau menurut saya sih ya Pak Heri tadi sudah sesuai dengan indikator alur cerita Bu, tercapai yang saya sampaikan tadi ke Ibu di awal tadi itu. Ya. Terlihat bahwa Pak Heri itu memang sudah munculkan ide, kemudian dia juga sudah ada perencanaan yang pasti, kemudian waktunya juga jelas. Jadi kemudian diakhiri dengan tindak lanjut atau aksi nyatanya. Ternyata baik. Jadi sudah muncul sih sebenarnya Bu saya. Sudah muncul ya Pak ya? Baik, jadi itu hasil pengamatan Bapak dan hasil coaching yang Bapak lakukan. Nah, jadi tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan itu, saya menilai kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Ya. Nah, alur ceritanya juga sudah nampak ya Pak ya? Ya. Bapak sudah mulai bisa menggali informasi dari Pak Heri, sehingga Pak Heri juga bisa mengajukan ide dan solusi dari permasalahan yang beliau ajukan. Jadi saya nilai coachingnya ini sudah sesuai dengan prinsip coach Bapak. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Iya Pak. Nah, dari kegiatan coaching nih yang sudah Bapak lakukan, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Bapak kembangkan? Dari kegiatan coaching tadi, saya memang ingin tetap lebih menekankan kepada ini Bu, pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot. Ya, karena memang menurut saya itu lebih efektif gitu. Bagaimana Pak Heri nanti bisa mengatasi atau memberikan solusi terhadap masalah sendiri yang dihadapi di sekolahnya ataupun di kelasnya. Oke, baik. Bapak ingin lebih mengembangkan lagi bagaimana untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, gitu ya Pak ya? Siap. Nah, barangkali di lain waktu Bapak melakukan kegiatan coaching dengan coaching yang berbeda. Dengan begitu Bapak akan lebih menggali potensi dari para coach ini Pak. Jadi ide-ide coaching yang sebelumnya itu belum terpikirkan oleh mereka, setelah dilakukan kegiatan coaching itu akan muncul Pak, ide-ide barunya. Gitu ya Pak ya? Oke, iya Bu. Bikinlah. Baik, semoga kedepannya ketika Pak Imron melakukan kegiatan coaching lagi, akan berjalan lebih baik lagi, Bapak bisa mengeksplor lagi kompetensi-kompetensi dari kegiatan coaching ini ya Pak ya. Oke, siap. Nah, cukup untuk observasi yang saya lakukan kepada Pak Imron. Selanjutnya saya mohon pamit ya Pak ya, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Ibu, tetap semangat. Iya, sama-sama Bapak.